Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali beredar dua informasi penting terkait perkembangan dana program. Para suku pemilik aset telah menerima buku rekening dan SKB dari Bank Pelaksana Daerah. Lalu esoknya akan dilanjutkan proses pemunculan saldo di mobile banking. Di sisi lain, kembali ada ajakan untuk mengisi kas dana perjuangan karena disebutkan saldo kas saat ini sudah minim. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya kita menyikapi dua informasi ini? Mari kita bahas dengan tenang dan objektif. Para sepuh pemilik aset telah selesai menjalankan tugas di Bank Pelaksana Daerah. Laporan ini telah disampaikan. Dinyatakan para sepuh sudah menerima buku rekening dan SKB, layanan mobile banking akan dilanjutkan keesokan harinya. Selanjutnya giliran perwakilan wilayah dan koordinator daerah yang akan menerima buku rekening, uang tunai, travel check, dan dokumen lainnya. Menurut informasi tersebut, proses administratif sudah masuk tahap lanjutan dan lebih teknis. Secara teori, ini menggambarkan progres yang cukup signifikan. Para sepuh dan tim Treasury Pusat akan kembali ke bank untuk proses pemunculan saldo akhir di mobile banking. Namun, disampaikan bahwa saldo kas dana perjuangan saat ini sudah minim. Dimohon partisipasi kembali untuk membantu biaya transportasi dan akomodasi. Disinilah muncul hal yang perlu kita cermati bersama. Saya tidak dalam posisi membenarkan atau menyalahkan, tetapi ada beberapa poin yang secara logika perlu dipikirkan. Jika buku rekening dan SKB sudah diterima, berarti secara administrasi bank sudah menerbitkan dokumen resmi. Jika tahap berikutnya adalah pemunculan saldo akhir di mobile banking, berarti prosesnya sudah sangat dekat dengan aktivasi penuh. Namun di waktu yang sama, dinyatakan kas perjuangan dalam kondisi minim dan membutuhkan gotong royong tambahan. Pertanyaan yang muncul secara alami, apakah biaya operasional memang masih ditanggung secara kolektif? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul dan tidak berarti menuduh atau menolak. Justru ini bagian dari sikap bijak. Dalam dunia perbankan, penerbitan form buku rekening bank biasanya menunjukkan bahwa rekening tersebut memang sudah dibuka secara resmi. Namun, yang perlu dipahami adalah, memiliki buku rekening tidak selalu berarti dana sudah aktif dan bisa langsung digunakan. Jadi secara teknis, memang bisa saja buku rekening sudah ada, tetapi saldo belum muncul di aplikasi, itu kemungkinan yang logis. Setiap ajakan gotong royong tentu niatnya baik, namun sebagai anggota atau peserta, kita juga berhak memahami kebutuhan biaya secara rinci. Mengetahui kejelasan progres secara berkala, karena semakin besar partisipasi publik, semakin penting pula transparansi. Gotong royong itu baik, tapi gotong royong yang sehat adalah yang jelas arah dan tujuannya. Menurut saya pribadi, ada 3 sikap yang bisa diambil. Jangan panik dan jangan terburu-buru menyimpulkan. Simpan bukti komunikasi dan informasi yang diterima. Jika ingin berpartisipasi, pastikan sesuai kemampuan dan penuh kesadaran. Kita tidak perlu menjadi pihak yang curiga berlebihan, tapi juga tidak perlu menjadi pihak yang menutup mata tanpa bertanya, sampai penerimaan buku rekening dan SKP. Namun di saat yang sama masih ada kebutuhan dukungan dana operasional. Kita doakan semoga semua proses berjalan lancar, transparan, dan benar-benar membawa manfaat untuk semua pihak yang terlibat. Yang terpenting, tetap tenang, tetap rasional, dan jangan sampai emosi atau euforia mengalahkan akal sehat kita. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kejelasan atas segala ikhtiar yang sedang diperjuangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.